Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Kang Novel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah kalian mendengar percakapan atau seruan semacam larangan keluar rumah pada waktu maghrib? Memang sudah menjadi fenomena yang sangat lazim di masyarakat. Banyak yang percaya kalau di waktu maghrib tersebut syarat akan bahaya. Tapi sayangnya kepercayaan ini terkadang hanya dianggap sebagai mitos belaka yang sengaja dibuat untuk menakut-nakuti orang. Padahal secara ilmiah hal ini telah dibuktikan kebenarannya. Mengapa keluar rumah pada waktu maghrib itu dilarang, dan fakta apa pula yang telah dibuktikan secara ilmiah? Sebagai masyarakat yang hidup di alam serba-serbi kepercayaan, banyak dari kita yang masih sering percaya pada mitos. Dialami atau tidak, inilah yang terjadi selama ini. Bahkan boleh dibilang mitos telah menjadi belenggu tersendiri yang keberadaannya sulit untuk dibendung. Tapi apa boleh buat kalau faktanya mitos memang sulit untuk dilepaskan dari kehidupan kita. Sebab di samping keberadaannya sudah ada sejak lama, juga terus berkembang hingga turun-temurun. Di Indonesia, mitos telah menjadi konsumsi sehari-hari yang sering diperbincangkan orang-orang hampir setiap saat. Sebagaimana diketahui, mitos merupakan sebuah cerita yang berkaitan dengan peristiwa alam, kehidupan manusia, sejarah maupun hal-hal gaib yang tidak didasarkan pada bukti-bukti ilmiah maupun dalil agama. Disebutkan jika asal-usul kemunculannya disebabkan oleh ketidakmampuan akal manusia dalam menjawab setiap fenomena, dan seiring perkembangan waktu, itu menjadi satu pandangan yang turut menyetel sejarah. Masalahnya ketika sains dan agama telah hadir dalam kehidupan manusia, masih ada saja yang telah percaya pada mitos. Padahal sains dan agama telah memberikan jawaban atas apa yang dipersoalkan selama ini. Misalnya ada yang percaya kalau baring atau tidur tengkurap dapat menyebabkan orang tua kita meninggal dunia, sehingga tidak sedikit di antara kita yang takut untuk melakukannya. Padahal tidak dianjurkannya tidur tengkurap oleh ilmu kedokteran hanya karena alasan kesehatan, karena dapat mengakibatkan leher dan tulang belakang terasa nyeri serta ketidaknyamanan pada bagian perut. Cerita lain ada pula yang percaya kalau orang meninggal dengan cara tak wajar, arwahnya akan bergentayangan di dunia. Sementara Islam menjelaskan, semua roh orang yang telah mati tak satu pun dapat kembali walau hanya sesaat. Kalau sudah begini, tentu jadi masalah, sebab kepercayaan terhadap mitos jelas akan mempengaruhi cara bersikap dan berperilaku setiap orang. Sebagaimana bunyi hukumnya, kepercayaan yang salah akan melahirkan tindakan yang salah pula. Maka patut kita berhati-hati, sebab jangan sampai apa yang selama ini diyakini sebagai kebenaran justru hanya mitos belaka. Ujung-ujungnya bukannya mendapat kebaikan, yang ada malah terjerumus dalam kesesatan. Pentingnya sikap berhati-hati dalam mempercayai sebuah informasi atau cerita yang berkembang memang sudah seharusnya dilakukan oleh setiap orang.
Lebih baik lagi kalau informasi tersebut ditelusuri dan diperiksa lebih dulu sebelum benar-benar diterima. Karena sejatinya hidup ini dipenuhi dengan cerita mitos, apalagi di Indonesia yang memang sudah terkenal dengan kekayaan cerita mitosnya. Kalau harus disebutkan, setidaknya ada beberapa cerita mitos yang begitu familiar selain yang dicontohkan tadi. Bagi mereka yang hidup di desa-desa atau memiliki latar belakang keluarga yang sangat berpegang teguh pada kepercayaan leluhur, sudah dipastikan pernah mendengar mitos-mitos tersebut. Di antaranya yaitu, anak gadis dilarang duduk di depan pintu karena dianggap akan susah mendapatkan jodoh, atau seorang suami dilarang memotong sesuatu ketika sang istri sedang hamil karena diyakini dapat membuat anak lahir dengan cacat. Ada pula yang dilarang duduk di atas bantal karena bisa membuat pantat menjadi bisul, dan yang paling parah, dilarang menyapu pada waktu maghrib dan malam hari karena dipercaya dapat menghilangkan rezeki. Selain yang disebutkan para rasul, ada satu cerita menarik yang mungkin tidak pernah disangka sebelumnya. Cerita tersebut mengenai larangan keluar rumah pada waktu maghrib, terutama bagi kalangan anak-anak, di mana banyak orang percaya kalau keluar rumah pada waktu maghrib bisa mendatangkan bahaya, seperti diganggu setan atau keburukan lain yang sifatnya tak terduga. Sahabat Kanafal yang dirahmati Allah, mungkin bagi sebagian orang kepercayaan ini dianggap tak lebih dari sekedar mitos belaka yang tak ada bedanya dengan cerita mitos lainnya. Namun rupanya hal ini adalah sebuah fakta, sebagaimana jauh hari telah diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika waktu malam tiba, laranglah anak-anakmu keluar rumah, karena setan itu berinteraksi dan bertebaran pada waktu itu. Ketika waktu Isya sudah lewat, maka kalian boleh membiarkan mereka bermain. Tutuplah pintu sambil berzikir pada Allah Ta'ala." Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.